Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwatan ghaira Abi Bakr. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami Al-Hikmah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, juga para asatidz, para hujjaj, para orang tua yang senantiasa semoga selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan nikmat barokah umur, barokah kesehatan, barokah waktu, hingga kita bisa beribadah salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya baik di saat kita masih hidup, terlebih di saat kita sudah menghadap Allah. Karena syafaat Nabi Muhammad itu berlaku dari dunia hingga akhirat. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum taklim kita hadiah Fatihah buat saudara kita yang sakit, Bapak Wartanto, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana si'atibal basyir isfi anta syafi la syifa la syifa syifaan ya Allah la yubadilu saqama rabbi anima sayaduru anta arhamur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Zulqa'dah, yang mana bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan bagaimana saudara-saudara kita mempersiapkan untuk menjadi tamu Allah. Jadi lama menanti, menunggu antrian untuk bisa berangkat ke Mekah Madinah. Ya, ada yang 10 tahun, yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun. Ya, itu ada yang sampai 40 tahun. Kita nih Jawa Barat termasuk ya enggak lama, ya 20 tahun. Ada yang 25, ada yang 30, 35, 40 tahun. Jadi dari ya setiap provinsi, termasuk kita Jawa Barat ini termasuk dapat lebih cepat. Ya rahimakumullah. Ya tentunya kembali karena memang sudah niat, sudah ya menabung, sudah daftar, dapat porsi, ya tinggal nunggu aja. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah daftar nggak ada umur? Ya ini masalah hibka Allah. Kan yang dilihat itu innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya segala amal itu yang dinilai oleh Allah adalah niatnya. Kalau niatnya mau ibadah haji, maka kalau seandainya belum waktunya berangkat ke Mekah Madinah ternyata sudah dipanggil oleh Allah, maka insya Allah Allah sempurnakan pahala hajinya. Amin ya rabbal. Jadi yang penting niat. Jamaah rahimakumullah, Zulqa'dah juga maknanya adalah ya mempunyai makna menunggu. Jadi saudara-saudara kita jamaah rahimakumullah, di samping saudara umat Islam di seluruh dunia datang, mereka pun saudara-saudara kita yang ada di Mekah di Madinah ya ikut bersyukur, ya berterima kasih kepada Allah karena semakin banyak berjamaah gitu kan, semakin besar pahala yang didapat. Ya kumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama di Masjidil Haram. Ya, kalau musim haji jamaah rahimakumullah, karena seluruh dunia ini luar biasa, jalan-jalan penuh dengan jamaah haji. Apalagi nanti di saat wukuf di Arafah, itu semuanya di jalan-jalan, di tenda-tenda. Karena memang itu adalah merupakan keharusan, dalam kondisi sakit pun harus hadir di Arafah. Dan saudara-saudara kita banyak yang berkhidmat di sana, yang ada di Mekah Madinah, ikhwan yang memang pribumi. Ya kita lihat bagaimana di sana kalau pagi, kalau pulang dari Masjidil Haram, ya menyiapkan roti, kurma, air zam-zam, halal. Jadi berkhidmat mereka, senang karena berbagi sedekah, ya berbagi nikmat. Karena orang ibadah haji sebagai musafir, orang dalam perjalanan untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka dalam perjalanannya dipastikan akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang disukai oleh Allah satu perjalanan ke masjid. Jadi ini Bapak jamaah Ibu sekalian, ketika kita berangkat ke masjid, itu dosa kita berguguran. Pahala bertambah, derajat akan dikasih. Makanya para sahabat dulu ya, terutama di kota Madinah, itu jamaah rahimakumullah, orang berlomba-lomba datang ke Masjid Nabawi, para sahabat. Ya, maka sahabat tidak ada yang ketinggalan jamaah kecuali makmum dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau para sahabat ketika ketinggalan sholat berjamaah sedih, menangis, karena ketika sholat berjamaah di waktu maghrib tidak didapati dengan Rasulullah yang pahalanya 27 derajat, maka tidak bisa diulang lagi maghrib yang sudah lewat di hari itu, nggak bisa. Jadi hari itu berjalan jamaah rahimakumullah. Kayak hari ini kan hari Sabtu malam Ahad, ya Sabtu yang sudah kita lalui itu dihisab nanti di hadapan Allah. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit itu dihisab di hadapan Allah. Makanya orang yang beriman, dia tidak mau membuang-buang waktu kecuali dia isi dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Apalagi kita sudah waktunya hadirin, udah waktu usia 40 ke atas, 50, 60, udah waktunya, udah banyak ingat akhirat. Dunia bakal ditinggal hadirin. Ya, dunia bakal ditinggal. Yang langgeng, yang abadi itu di alam kubur. Dan kita nggak tahu di mana nanti kita dikubur. Rahasia Allah. Nggak ada yang tahu, Pak. Ya, kadang orang meninggalnya di Pondok Timur gitu kan, belum tentu dimakamin di Jatimulya. Ya kan? Ataupun di Pedurenan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi di kampung. Jadi kita nggak tahu di tempat mana nanti Allah akan pilih, dan itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting husnul khotimah. Bagi orang soleh itu kematian jamaah rahimakumullah adalah suatu yang memang artinya menyenangkan ketika punya amal yang soleh, karena akan bertemu dengan nikmat
di alam barzah, raudhah min riyadil jannah. Ya, taman dari taman sorga. Dan di alam barzah sudah tidak aktivitas lagi hadirin, nggak capek lagi. Dan di dunia ini tempat capek, Pak. Yang masih produktif berangkat pagi pulang petang, ya, BP4. Berangkat pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan. Ya. Tapi karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggak jadi hambatan. Karena duit bukan segalanya, materi itu nomor sekian. Yang penting kita terus dipelihara imannya sama Allah, bisa ibadah di awal waktu, ma'al jamaah, maka ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Jadi kalau kita alhamdulillah ditakdirkan sama Allah bisa sholat di awal waktu, ya maka kita ini wajib bersyukur kepada Allah. Karena banyak saudara-saudara kita, mohon maaf, dia masih terus berjibaku nyari rezeki, Pak. Ya, sampai lalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngejar rupiah. Yang rupiah itu tidak dibawa mati, jamaah rahimakumullah. Ini amal kita ini yang seperti ini, yang nanti di alam barzah salat kita di atas kepala kita. Saum dan zakat kita ada di sebelah kanan kiri kita. Begitupun haji, semua amal-amal soleh ini mengelilingi kita di alam barzah, sehingga yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya tidak harum jadi harum dari amal soleh kita itu. Maka terus sibukkan dengan amal-amal kebaikan agar kita terus mempunyai jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita umat Nabi Muhammad ini supaya meraih yang namanya kebahagiaan dunia akhirat. Itu Nabi seperti itu mengajarkan kepada para sahabat. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala yang menuntunnya, yang mengajarkannya dalam surah Al-Baqarah 200-201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, ya, supaya kau kasih aku kebahagiaan di dunia dan engkau kasih aku kebahagiaan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Maka bisa dipastikan jamaah rahimakumullah, kalau kita benar-benar mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ngikutin aturan petunjuk ajakan Allah dan Rasulnya, mau ibadah kepada Allah, mau tunduk patuh berserah diri kepada Allah, mau ibadah sepenuhnya kepada Allah, mau sholat, mau saum di bulan Ramadan, mau zakat jika mampu, haji umroh jika mampu. Begitupun amal-amal soleh yang lainnya, giat berzikir, gemar membaca Al-Quran, banyak bersedekah, bersilaturahim, mengunjungi majelis ilmu, terus menebarkan hal-hal yang manfaat maslahat buat orang banyak, maka insya Allah dia akan diberikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir bahwa orang yang akan diberikan kebahagiaan, kebaikan di dunia, itu tanda-tandanya adalah yang pertama, dia punya sifat yang namanya qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah kasih. Emang yang namanya manusia, maka fitrahnya, ya, manusia itu karakternya itu selalu pengen banyak. Dan tidak akan ada yang namanya merasa puas. Selalu ingin terus aja ngumpuli pundi-pundi materi dengan harapan supaya anak keturunan kita ini jangan sampai ya susah.
Begitu memang setiap manusia karakternya seperti itu. Sehingga kadangkala kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan agama menghalalkan segala cara. Yang penting keinginannya tercapai. Sikut kanan kiri, ya kan? Terus lagi menzolimi orang lain, haknya orang diambil. Yang haram main ambil aja. Padahal jamaah rahimakumullah, makanan yang haram itu berpengaruh kepada karakter kita sebagai manusia. Makanya bentuk cintanya Allah kepada orang yang beriman, makanlah ya dari rizki yang Allah berikan dengan rizki yang halal yang thayyiban. Halal lagi baik. Sebab ketika kita memakan barang yang halal, itu menjadi darah, menjadi daging, menjadi energi. Maka ketika konsumsi barang yang halal, maka darahnya pun juga darah yang insya Allah membuat ya semangat dalam ketaatan kita kepada Allah, energi positif. Pikiran kita juga selalu berpikir positif. Hati juga akan menjadi tenang karena berpengaruh dari konsumsi yang dia makan. Apalagi kaitannya dengan materi, harta yang didapat oleh seorang ya suami dari hasil kerjanya, usahanya akan diberikan kepada pasangannya, akan diberikan kepada anaknya. Lalu ya buat keseharian, buat makan, buat beli pakaian, buat biaya pendidikan dan lain sebagainya. Kalau dari sumber yang halal ini berpengaruh akan membentuk karakter yang baik. Dan anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak yang sholihin, anak-anak yang nurut, anak-anak yang tunduk patuh terhadap aturan Allah. Karena memang dalam tubuhnya ini tubuh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar sedikit yang penting halal. Ya, terus memiliki jiwa yang qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah kasih. Karena jamaah rahimakumullah, cerita hidup kita ini beda-beda. Ada yang memang diberikan kelebihan sama Allah, profesinya sebagai ya buruh tani, ya kan. Ada yang memang jadi orang yang punya ya kebunnya, ya tanahnya. Juga ada yang tukang kulinya, ya kan. Ada yang profesinya pedagang, ada yang di pasar, ada yang pedagang kaki lima. Ada yang memang pedagang dia muter ke komplek. Itu kan masing-masing ada ya jatah rezeki yang Allah sudah bagi. Ada yang memang rezekinya melalui dia ya bermacam-macam kelebihan, diantaranya ya usaha bunga. Ya kan, ada usaha ternak lele, ternak gurami gitu kan, dan lain sebagainya. Ada yang jadi guru, ada yang profesinya jamaah rahimakumullah buruh pabrik, ya, ada yang mekanik, elektronik dan lain sebagainya. Itu semua skill yang Allah berikan agar kita memperoleh karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah lupa kalau kita dapat rezeki, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Kita kan gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa kalau gak dikasih kelebihan sama Allah. Masing-masing semuanya diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelebihan itulah memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari keahliannya, dari skillnya. Maka belajarlah qanaah kita. Alhamdulillah, kayak saya sebagai guru, dari pagi berangkat jam 6:30, pulang jam 2, jam 3. Ya saya tekuni aja. Dari pengantin baru sampai sekarang udah 30 tahun jadi guru. Iya. Terus kalau sore kegiatannya ngajarin santri, ya udah syukuri aja. Tuh rezeki mah nggak kemana. Jangan lihat anggota dewan. Iya kan? Lah dia memang udah ceritanya jadi anggota dewan. Teman-teman saya banyak Pak yang jadi anggota dewan di kabupaten, di kota. Termasuk saya ada yang ngajak. Mau nggak Pak Haji jadi caleg? Kata saya, enggak enakan jadi ustad. Iya, jadi ustad mah tiap malam dapat besek, kata saya. Anggota dewan belum tentu dapat besek gitu, kecuali nemenin ustad kan gitu.
Udah saya mah syukuri aja Pak. Alhamdulillah. Ya. Ayah saya jamaah rahimakumullah, memang seperti itulah rezekinya dari Allah. Pulang dari pesantren, ketemu sama bunda saya di majelis taklim rumah tangga, udah habis waktunya di majelis taklim. Saben hari ayah bunda saya ke majelis taklim. Tiap hari pulang di rumah ngajarin anak-anak ngaji, buka taman pendidikan Al-Quran, sampai menghadap Allah seperti itu ceritanya. Alhamdulillah. Dan saya nerusin perjuangan ayah saya. Nikmat hadirin semua kalau qanaah. Rezeki berapapun kita syukuri aja. Ini yang Allah kasih namanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik nanti. Yang penting kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Makanya saya katakan di awal, orang yang luar biasa istimewa kalau dia diberikan waktu di saat masuk waktu ibadah, dia dapat di waktu itu dia ibadah berjamaah. Ini luar biasa. Karena tadi banyak saudara kita yang mohon maaf sampai nggak dapat sholat maghrib. Maghrib lewat, isya lewat, ya Allah, Allahu Akbar. Alasannya tadi tanggung nyari rezeki, iya kan? Nggak ada habis-habisnya. Jamaah rahimakumullah, makanya kembali kepada tadi itu qanaah tadi. Ini ada cerita jamaah rahimakumullah. Ya, saudara ini, kakak adik, masih saudara. Ini gajinya sebenarnya sama, jamaah rahimakumullah. Ada ya si A gajinya ya 5 juta, si B 5 juta. Karena memang tadi ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ngeluh sama Allah. Bagi si A ini syukur sama Allah. Alhamdulillah, karena lihat ke bawah banyak orang-orang yang mohon maaf. Ya, dia usaha serabutan gitu kan, boro-boro sebulan dapat 5 juta. Kadang dapat sehari buat beli beras, masak sehari, sore udah habis, nyari lagi buat hari itu. Kadang pinjam ke warung ya rahimakumullah, ngutang sana sini. Lah itu yang 5 juta kalau bisa ngaturnya, ada qanaah dalam jiwanya, maka insya Allah Allah cukupkan berkah itu. Nah, yang satunya yang si B, dia yang dikasih 5 juta nih, dia banyak ngeluh. Ya banyak ngeluh. Terus tidak bisa manage ya materi sehingga tidak profesional gitu kan, boros. Maka yang A-nya sama saudaranya mah tenang-tenang aja 5 juta tadi. Malah yang ini yang 5 juta si B Masya Allah ya pinjam sana pinjam sini, kurang karena apa? Nggak ada qanaah di dalamnya. Jadi kembali lagi jamaah rahimakumullah, kalau kita pengen dapat jiwa yang tenang, hayatan thayyibatan, hidup yang baik, maka miliki jiwa qanaah. Lalu selanjutnya yang kedua adalah bagaimana tanda orang yang dapat hayatan thayyibatan itu, dia punya tenang jiwanya, hatinya tenang, adem, ya enggak gelisah gitu. Karena memang jamaah rahimakumullah sebenarnya yang mendatangkan ketenangan itu hak prerogatif Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang memberikan ketenangan jiwa kepada hatinya orang yang beriman. Lalu bagaimana caranya supaya dapat jiwa yang tenang? Tidak ada cara kecuali mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kata Imam Nawawi jamaah rahimakumullah, zikir terbagi menjadi 3, bil lisan, bil qalbi, bil af'al. Ada zikir lisan, zikir kayak kita sebut nama-nama Allah, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bikin tenang jiwa kita. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allahu akbar. Terus ketika kita berzikir kalimat tadi, maka membuat hati kita ini tenang. Bahkan kalimat tadi itu bisa memperberat timbangan amal soleh kita ketika dihisab di hadapan Allah. Bapak sambil duduk,
sambil megang tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Itu zikir bilisan. Kalau bisa kita jamaah rahimakumullah biasain tuh zikir-zikir yang kita dapat dari guru-guru kita. Silakan mau baca istighfar 100 kali boleh, lebih dari 100 boleh, 1000 kali seandainya boleh. Ya. Jadikan itu suatu amaliyah rutin supaya dapat jiwa kita tenang. Dan ketika dapat jiwa tenang itu tanda hayatan thayyiban. Allah kasih ya kehidupan yang baik. Kan kalau jiwa kita tenang kan akhirnya apa jamaah rahimakumullah? Kita nikmat dalam ibadah. Kita nikmat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah akan hadirkan itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa melalui rezeki langsung kepada kita, bisa jadi melalui istri kita, bisa jadi melalui anak-anak kita yang lagi pada kerja. Cucu-cucu kita juga sama. Nanti kembalinya kepada kita juga. Rizki zahiran au batinan. Maka terus sibukkan dan ya harus diprogram, harus di planning. Ya, habis zuhur seandainya kan ada zikir tuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, dibaca 100 kali. Siapa yang membaca ya zikir tadi, itu Allah akan cukupkan rezekinya, zahiran au batinan. Jadi biasain zikir-zikir itu diprogramin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 100 kali. Ya, boleh ibu sambil nimang cucunya, boleh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Boleh. Ya. Itu dibaca itu. Terus lagi jamaah rahimakumullah, habis asarnya ya, baca tuh tadi tuh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Jadi supaya ada amaliyah rutin. Habis maghribnya baca sholawat. Ya, sholawat Jibril. Ya, Bapak habis selesai ba'diyah, Bapak duduk dulu, baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 100, ya Allah enak. Jadi amaliyah rutin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Habis isya jamaah rahimakumullah, biar variasi, biar enggak jenuh, biar enggak bosan, silakan mau baca Quran boleh. Ya, menjelang tidur seandainya mau baca surah Waqiah, ada keterangannya tuh. Barang siapa yang baca surah Waqiah sehari sekali, ya silakan kapan sempatnya, maka Allah akan jamin rezekinya buat kita. Amin ya robbal. Nah, mau kapan lagi, kita udah dibocorin semuanya sama Rasulullah. Tinggal kitanya mau nggak ngamalin itu. Ya rahimakumullah, habis sholat isya. Kalau saya habis sholat isya itu baca sholawat Sajaratun Nuqud, sholawat pohon duit namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 400 kali. Itu orang-orang soleh ngamalin itu, hadirin. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, biar rezekinya ngalir. Yang saya rasakan alhamdulillah tahaddus bi nikmat. Ya, ibaratnya yang namanya beras mah ada aja. Ada aja beras mah. Ya emang ada, Pak, buat makan. Iya, ada aja beras. Iya, habis ya tetangganya warung. Ya, ngambil dulu ya Om. Iya, ambil. Ya, ngambil gitu kan 2 liter 3 liter. Ada beras lagi di rumah. Duit juga ada baik, rezeki mah. Yang penting tadi udah tawakal aja sama Allah, berserah diri. Yang ngatur rezeki itu Allah. Kita mah hanya bisa minta sama Allah, sama usaha, harokat gerak kita nih. Jamaah rahimakumullah, maka ya terus kita senantiasa minta kepada Allah supaya dapat jiwa yang tenang, hati yang tenang. Caranya adalah zikir tadi, zikir bilisan. Membaca kalimat thayyibah tadi. Mau baca Quran boleh, mau zikir tadi boleh, sholawat boleh. Yang penting jangan pernah ada waktu-waktu yang kosong kecuali zikir, biar adem hati. Lalu zikir bil qalbi, zikir dalam
qalbu, dalam hati, terus mengingat Allah, 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 di jalan ingat Allah. Ya, naik motor pun jangan sampai kita lepas itu Pak, kecuali ingat Allah. Allah, 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 enak itu naik motornya. Jadi kalau hati kita zikir Pak, naik motor tuh terus lagi enak-enaknya jalan Pak, di samping ada yang ngeburu-buru gitu ya. Iya, nyalip kita Pak, udah pakai klakson kencang lagi, ya, digas lagi, kita nggak bakal marah karena lagi zikir Allah, Allah. Jadi nggak ngeluarin kata-kata yang jelek hadirin, karena kita lagi zikir. Ya kan, coba lagi kalau kita lagi nggak fokus, lagi nggak zikir, ada yang duluin, jamaah rahimakumullah. Ya kan, apalagi anak muda, ya kan, nggak punya aturan main dia mah, iya nggak pakai sen lagi gitu kan, kita ngomel-ngomel. Ya nambah lagi dosa, ya kan, masya Allah. Makanya terus barengin zikir aja di motor, di mobil zikir. Begitu. Lagi macet ya mau rahimakumullah, udah nggak usah ngomel-ngomel juga macet. Emang lagi macet gitu kan, udah Allah, Allah. Terus lagi jangan pernah dalam satu hadis itu ya kecewa dengan apa yang saat ini kita jalanin. Ya kan, ini nggak boleh mengandai-andai, kata Nabi nggak boleh. Kayak bapak nih mau ke Pondok Timur gitu kan, bapak niatnya mah ke sono, ya kan, jalan ke sono, jalan utama. Bapak lewatnya Jatimulya sini, mau ke jembatan 1, giliran pengen niatnya ke sono, lewatnya ke sini macet seandainya, ngedumel. Kenapa jalan sini? Ngapain sini? Tadi emang ke sono mah aman ini, nggak boleh hadirin. Iya, emang Allah udah takdirkan seperti itu ceritanya, kudu lewat sini, dan ada hikmah yang kita tidak tahu. Apapun yang terjadi namanya qadarullah, atas ketetapan Allah. Tuh kadang saya sok begitu juga Pak, dulu waktu belum ngerti mah. Ya kan, perasaan saya lewat sini nih aman Pak, ya kejebak macet tuh kan, ngapain ke sini? Gak boleh itu. Iya, sekarang udah tahu ilmunya, ya udah jalanin aja udah. Sambil zikir gitu kan, Allah, Allah, sambil sholawat. Loh begitu Pak, lebih nyaman. Di hati namanya zikir qalbi, zikir sir. Ada zikir af'al, zikir perbuatan. Bapak silaturahim, langkahnya dinilai zikir. Berangkat ke masjid itu dinilai zikir. Langkah kita ini. Ya, termasuk yang rahimakumullah bersalaman ketemu dengan saudara di jalan itu dinilai zikir perbuatan. Bapak kerja itu dinilai zikir perbuatan, asal niatnya karena Allah. Semuanya ya Allah, nggak ada yang sia-sia. 24 jam falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka dapat pahala yang tidak pernah putus. Masya Allah. Ketemu di jalan, jamaah rahimakumullah, yang lihat itu ada anak kecil sama ibunya jalan sambil ngangkat karung, ngais itu bekas-bekas plastik. Kita alhamdulillah ada rezeki, buka ada 5.000 10.000. Itu kategorinya zikir bil af'al, juga dinilai sedekah. Sedekahnya dapat, zikir perbuatannya juga dapat, luar biasa pahalanya. Lagi lewat jamaah rahimakumullah, lihat ada kaki-kaki ini mau nyebrang. Kita minggir dulu tuh motornya sebentar, nepi dulu. Ini ada nenek-nenek lagi bingung ini, mau jalan ini ke depan gitu kan, lalu motor banyak, berhenti Pak. Itu kita anterin tuh nenek-nenek, masya Allah nyebrang. Itu namanya zikir bil af'al, zikir perbuatan, dapat pahala dari Allah. Melihat ada orang yang mau rahimakumullah ngangkat beban, mau dia ditaruh di motornya, kesulitan, kita bantu angkat, zikir bil af'al, masya Allah. Ada anak kecil Pak lagi ini tuh buah, cuman buahnya buah di rumah dia, bukan buah di rumah tetangga. Begitu lagi ngambil jambu, iya apa nak yang ngambil jambu siapa? PRT. Lah udah saya tolongin ya, padahal bukan punya dia, itu dosa. Tapi kalau emang dia punya dia gitu kan, buahnya ditolongin sama kita.
Lalu alhamdulillah dapat tuh buahnya, anak seneng. Ya Allah, idkharus surur. Itu juga dinilai ibadah dan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hadirin amalia soleh itu bukan sholat aja, bukan zikir, bukan baca Quran aja, termasuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Ada orang lagi nyari alamat, Pak. Ya, nyari alamat, Pak. Mohon maaf, kalau rumah Pak Agus di mana ya, Pak? No, entar dulu, Agusnya ada Agus Haryawan, begitu kan? Ada Agus ya begitu. Itu yang ditanya nih Pak Agus yang jauh, seandainya gitu. Bapak jangan mikir ya jauh ini mah. Iya, makan waktu lama. Semakin jauh semakin dapat pahala dari Allah, dan ini cara Allah untuk menambah pahala buat kita. Sebenarnya ketemu sama si fulan itu kan caranya Allah supaya kita tambah kebaikan. Dianterin gak lama, cuma 10 menit 15 menit. Bismillah, karena Allah. Karena kita jamaah rahimakumullah, dalam keterangan Al-Quran begitu. Apa yang kita perbuat ini sesungguhnya kembali lagi kepada kita. Kalau suatu ketika kita, mohon maaf, nasibnya sama dengan si fulan lagi nyari alamat, kita pernah melakukan kebaikan, ngasih kemudahan ke orang lain, suatu saat kita akan ketemu dengan cara Allah untuk memberikan kemudahan seperti yang pernah kita lakukan. Saya seperti itu tuh Pak. Suatu ketika saya kan kalau di rumah itu zuhur kadang kan ada orang istirahat gitu kan, di Taman Pendidikan Quran itu, di madrasah saya. Pada duduk tuh para orang jualan, kadang kepanasan, kadang kalau musim hujan apalagi banyak tuh berderet motor pada istirahat gitu kan. Saya temenin, kadang kalau saya punya makanan saya keluarin, punya minuman saya kasih. Jamaah rahimakumullah, mau kapan lagi? Ternyata jamaah rahimakumullah, saya ke Magelang, sekeluarga ke Magelang, nyari masjid, nyari musola jauh kan, itu kan agak jauh tuh. Ini cari masjid-masjid daerah itu Magelang. Pas maghrib kan waktunya cepet Pak. Saya mampir di sebelah, kelihatan ada musola kecil Pak. Ini ama jamaah saya, saudara saya ini nggak muat ini musola, nggak muat. Allahu Akbar. Assalamualaikum, salam Ibu, mohon maaf, saya mau numpang sholat ya Bu sama keluarga. Silakan dek, silakan. Allahu Akbar. Ini kalau mau sholat di rumah Ibu aja, di rumah Ibu di dalam. Itu luas banget rumahnya, silakan. Mau ambil wudhu di sana, mau sholat di sana, istirahat aja di sini. Allahu Akbar. Saya nggak kenal Pak sama ibu tadi. Ketemu barusan pas maghrib. Disambut dengan baiknya, masya Allah. Suruh ya sesuci di tempatnya ya gantian itu. Kurang lebih sekitar berapa ya? Ada 13 lah saat itu satu mobil. Itu masya Allah nyaman. Ke kamar mandi nyaman, sholat berjamaah nyaman. Habis itu diberikan minuman, dikasih hidangan. Allahu Akbar. Betul nggak keliru hadirin apa yang kita lakukan di dunia aja Allah wujudkan, apalagi nanti di akhirat aja. Gitu. Jadi ya bagaimana supaya untuk memperoleh hayatan thayyibatan, maka tandanya adalah memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada cara supaya dapat jiwa yang tenang, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lalu selanjutnya orang yang memperoleh hayatan thayyibatan adalah dia ridho dengan apa yang Allah tetapkan dari nasib kita, cerita kita. Ridho aja, kan ada diuji sama Allah sakit ya harus ridho. Dikasih pasangan ya kan oleh Allah, istri kita nih sekarang harus ridho. Dan memang ini pasangan kita buat kita. Begitu. Terus dikasih anak jamaah rahimakumullah, tipe yang bagaimanapun, wajah yang bagaimanapun, udah nikmatin. Ini titipan dari Allah, ini rezeki dari Allah. Kudu ridho biar kita dapat hayatan thayyibatan, jiwanya tenang. Gitu. Ridho sama pasangan kita, dinikmatin aja. Biar ketemu sampai di surga bareng-bareng ibadah. Begitu, amin ya rabbal. Ibu juga kudu ridho sama bapak, sama suami. Begitu. Jangan sok nyindir-nyindir masa lalu. Iya, romanya mah udah 30 tahun gak ada enaknya masih itu mah. Jangan dibikin enak aja.
Iya, coba kalau sama Pak Ono mah yang di sono. Enak, belum tentu orang ceritanya emang bukan sama dia. Begitu, jadi dinikmatin aja. Dinikmatin. Punya anak sipulan, emang itu cerita kita dari Allah. Kudu ridho. Anaknya alhamdulillah di pesantren ini disekolahin, punya kerjaan, emang kerjaannya itu dari Allah, ya kudu ridho. Emang kerjanya rezekinya dari situ Allah kasih, kudu ridho. Kudu ridho. Itu yang membuat kita ini hayatan thayyiban, hidupnya dikasih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu ridho. Kadang dikasih ujian sama Allah yang berupa sakit, berupa ekonomi, ya kan? Berupa ekonomi, kadang pekerjaan. Jamaah rahimakumullah. Tidak sedikit tuh cerita seperti itu tuh. Ya. Ketika dia jamaah rahimakumullah dulu waktu masa muda saya enak banget. Ya. Waktu anak-anak saya sekolah tuh ada SD, SMP, SMA. Nyari rezeki sekarang kayaknya dulu gampang banget. Sampai anak saya pada SMA sekarang udah lulus pada kerja. Lah sekarang tambah tua susah banget nyari rezeki. Ada juga yang begitu hadirin. Ya udah waktunya qanaah biar dapat hayatan thayyibatan. Begitu. Allah kasih dulu waktu anak-anak kita masih kecil, kebutuhannya masih banyak, Allah kasih kemudahan buat kita. Anaknya alhamdulillah diantarin sama Allah tuh, dihantar sama Allah sampai lulus SMA, punya pekerjaan. Sekarang waktunya udah 60 tahun, anak-anak udah pada semuanya kerja, kita alhamdulillah dapat rezeki seberapapun, tapi beda dengan dulu. Yaitu emang caranya Allah. Dulu mah duit banyak, emang kebutuhan juga banyak. Allah tahu semakin banyak orang yang ditanggung, Allah juga berikan rezekinya sesuai dengan orang yang ditanggung. Begitu hadirin. Jadi jangan pernah kita ini ngeluh sama Allah. Kudu ridho dari apa yang Allah tetapkan. Yang penting bisa ibadah, ya kan, bisa ketemu pagi seandainya sarapan. Sekarang kan mohon maaf kita udah usia 50-60 mah beda sama dulu hadirin. Makan juga saya sekarang makan tuh cukup sebungkus berdua terus saya. Beli nasi Padang cukup berdua. Emang Nabi nyontohin begitu. Kalau pengen makan barokah berdua sama istri. Porsinya kan dua bungkus Pak. Ini kalau dimakan satu-satu ini habis juga. Tapi kalau satu bungkus berdua Bapak rasain. Itu satu bungkus kenyang Pak. Asal siapin air aja sampingnya. Gitu. Iya, kenyang, minum lagi. Iya, minum lagi. Iya, minum lagi. Itu kan bener Pak, itu yang saya rasakan ini. Yang saya rasakan begitu. Beda, Masya Allah. Makan berdua itu Bapak boleh ya. Sekarang anak saya ngikutin tuh. Saya punya mantu sekarang. Doain Pak, sebentar lagi insya Allah saya punya cucu. Amin. Bentar lagi dipanggil Aki hadirin ya, kalau 2 aki-aki 3 aki. Emang udah waktunya lah, emang kehidupan kan berjalan hadirin. Nggak di tempat terus, kita berjalan jadi aki ntar lama-lama. Kalau 1-2 aki-aki kan gitu, 3 aki begitu. Nikmatin aja. Makan berdua, Masya Allah. Seandainya kalau dulu mah kita pendapatan 3 juta gitu kan, emang anaknya butuhnya seperti itu. Sekarang kita sebulan pas gitu kan, hitungannya nggak bisa nabung. Lah nabung juga mohon maaf ya emang nggak ada yang ditabung, udah nikmatin aja. Yang penting sehat. Jadi ridho lah yang membuat kita ini nanti bakal diperhatiin sama Allah. Ini ada cerita hadirin, ini mudah-mudahan sampai nih. Ini sampai jam 7 ya Pak ya, sampai Isya ya. Ini ceritanya menurut cerita mah ini sampai 15 menit ini hadirin. Ya kalau nggak cukup berarti untuk pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak Pak? Ya boleh. Gimana? Zikir perbuatan dengan? Zikir diam dengan zikir perbuatan. Ya. Ya. Kalau
ngelihat kualitasnya itu bagusan af'al perbuatan. Afdhalul ilm aw ilmul hal. Sebaik-baik ilmu itu ilmu praktek, ilmu hal, perbuatan. Itu lebih besar pahalanya. Karena bisa dilihat jalan aja udah satu, ya kan? Satu langkah dinilai satu kebaikan, pengukur dosa gitu kan. Di angka 1 derajat. Semakin jauh semakin banyak pahala yang Allah berikan. Dan itu kategorinya zikir bil af'al, perbuatan kita. Maka kalau bicara masalah kualitas ya kuantitas ya tadi bilangan banyaknya ya banyak pahala ketika af'al perbuatan. Nah, tapi juga tidak kalah pentingnya barengi di saat kita biar bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala, duduk juga terus kita zikir sirriyah. Allah Allah Allah. Begitu supaya kita dapat kenyamanan. Baik jamaah rahimakumullah, suatu ketika ini ceritanya orang yang memang berharap kepada selain Allah. Ya, dia hanya ngarepin materi, enggak ridho dengan apa yang Allah kasih. Jadi ngarep kepada makhluk ini tidak baik hadirin. Makanya kita orientasinya ke Allah aja, biar enggak kecewa, Pak. Sebab kalau ke makhluk ini banyak kecewa. Yang namanya manusia, mohon maaf, ada kalanya hari ini senang, besok belum tentu senang. Kan gitu ya. Karena memang hati itu kan bisa berubah. Makanya kalau kita benar karena Allah udah aman. Jadi ketika mungkin mohon maaf ada orang yang tadinya suka dengan kita cuman karena dia tidak punya pengetahuan agama, senangnya ke kita bukan karena Allah. Ada embel-embel. Ada materi gitu kan, atau pengen tadi supaya timbal balik dan lain sebagainya. Ini kadang-kala kecewa. Tapi kalau kita bersahabatnya persaudaraan karena Allah, ini bisa dibawa nanti sampai di akhirat hadirin. Begitu. Ini udah isya ya Pak? Udah ya, aduh sayang banget. Iya, jadi ceritanya ada 2 orang Pak. Ini 2 orang ini semuanya buta dua-duanya. Buta. Maka ketika dia berangkat ya ke pasar, 2 orang buta ini, yang satu ini dia memang lillah karena Allah. Yang satunya dia ngarepin Pak supaya dapat banyak materi. Maka terkenallah di pasar itu ada orang yang memang suka berbagi. Maka jamaah rahimakumullah, kata si A, ya si Ahmad diem aja. Ada yang ngasih alhamdulillah, nggak ada yang ngasih ya udah. Kalau si B nih ngarepin, ayo Pak bantu saya nih, saya orang susah, ya orang butuh bantuan, udah nggak makan berhari-hari, bantu saya Pak. Akhirnya ada orang kaya jamaah rahimakumullah, ini dua-duanya si buta, si A sama si B sama dikasih nih, dikasih roti. Cuman apa yang terjadi nanti setelah dikasih roti 10 hari? Ya karena udah isya hadirin, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan cerita roti hadirin. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.